Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya tidak ada yang ragu bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara. Setiap hari kita menyaksikan orang-orang pergi meninggalkan dunia ini menuju alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Allah telah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah senda gurau dan permainan. Hanya cepat permainan, kemudian selesailah permainan tersebut. Hanyalah senda gurau, kemudian masuk dalam alam keseriusan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya seandainya mereka mengetahui. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, hanyalah perhiasan, menghiasi diri, kemudian bangga-banggaan, banyak-banyakan, pamer-pameran di antara penghuninya. Semuanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti hujan yang turun di atas muka bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau, namun tidak lama tumbuhan hijau tersebut menjadi kuning, lantas hancur. Demikianlah kehidupan dunia, seperti ibarat tumbuhan yang sebentar menghijau, lantas menguning, lantas kemudian hancur dan sirna. Ma'asyiral muslimin, tidaklah dunia dinamakan dunia kecuali karena dekatnya, yaitu sebentar lagi akan selesai, dan karena rendahnya. Maka seorang harus sadar bahwasanya dia hanya sebentar di atas muka bumi ini. Dia akan menuju pada kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya, yang Allah menyuruh kita semua untuk bersiap-siap menempuh dan masuk ke dalam dunia, dalam alam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dia kerjakan sekarang untuk persiapannya di masa esok hari, yaitu di hari akhirat kelak. Kita disuruh berhenti sejenak untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Sudahkah kita siap untuk dipanggil oleh Allah sewaktu-waktu? Karena begitu kita dipanggil, kita akan tinggalkan dunia ini, kita masuk pada alam akhirat. Di dunia sekarang kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Lihatlah bagaimana kami menjadikan penghuni bumi bertingkat-tingkat ekonominya. Bagaimana kekayaan mereka bertingkat-tingkat. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Ternyata di alam sana, di alam akhirat juga orang berlevel-level. Maka berusahalah untuk mencapai level tertinggi ketika di akhirat kelak dalam kehidupan yang abadi. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "An-najatu minan nar bimaghfiratillah." Selamat dari neraka adalah dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulul jannah bi rahmatillah, dan masuk surga dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya. Waqtisamul manazil wad darajat bil amal. Adapun level-level di surga maka dengan amal saleh. Allah berfirman, "Walikullin darajatum mimma amilu." Maka masing-masing mendapatkan derajatnya sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia ini. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga, masuklah sesuai dengan level kalian berdasarkan amal soleh yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin, ketika kita meninggal dunia, maka semua akan kita tinggalkan. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah
wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Sungguh kalian datang kepada kami dengan sendiri-sendiri dan semua kenikmatan yang kalian kumpulkan di dunia kalian akan tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayit salas. Sungguhnya mayat diikuti dengan 3 perkara. Amaluhu, amalnya, wa maluhu, hartanya, wa ahluhu, dan keluarganya. Fayarji'ul itsnan wa yabqa wahid, maka yang 2 akan kembali, tidak ikut serta dia dalam kuburannya. Hartanya akan dia tinggalkan, tidak mau menemaninya. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kakak adiknya, tidak ada yang akan menemani dia di alam barzakh. Yang menemani dia hanyalah amalnya. Oleh karenanya seorang berusaha beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jika dia di dunia gagal menjadi orang sukses, jangan sampai dia gagal untuk menjadi orang sukses di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi. Makanya setiap kita salat, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Yaitu tunjukkanlah kepada kami jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para salihin. Kita minta kepada Allah ditunjukkan jalan orang-orang hebat yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Karenanya Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah." Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena itu surga yang paling tinggi. Kita harus punya semangat. Jangan malas beramal soleh. Kalau kita meninggal selesai, kita tidak bisa beramal lagi. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu. Kalau orang anak Adam sudah meninggal, selesai, dia tidak bisa beramal soleh lagi. Mumpung kita masih ada nafas, masih bisa beramal, maka beramal soleh sebanyak-banyaknya untuk bagaimana kita meraih kualitas tertinggi di kehidupan berikutnya. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, jika engkau melihat orang melebihimu dalam urusan dunia, maka saingilah dia dalam urusan akhirat. Demikianlah para sahabat dahulu, mereka bersaing dalam urusan akhirat, dalam urusan surga. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Limithli hadza falyamalil amilun, untuk urusan surga beramalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u, sabiqu, kata Allah, segeralah, cepatlah untuk beramal soleh untuk masa depanmu. Kita semua punya masa depan. Tidak terbatas pada dunia. Dunia cuma sebentar, setelah ini kita tinggalkan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib kita pada kehidupan berikutnya? Pada alam berikutnya, alam akhirat. Level kita di mana? Kalau kita tidak beramal, terus kita mau bagaimana? Apa yang mau kita andalkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah Maha Adil. Tingkatan derajat, level derajat di surga berdasarkan amal saleh. Oleh karenanya para sahabat dahulu mereka berlomba-lomba. Ketika ada sebagian sahabat amalnya lebih banyak, mereka cemburu. Datang fuqara'ul muhajirin, orang-orang muhajirin yang miskin yang tidak bisa bersedekah. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq." Ya Rasulullah, orang-orang kaya membawa pahala yang banyak. Kami salat, mereka juga salat. Miskin salat, si kaya juga salat. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Para sahabat yang miskin tidak cemburu karena duit mereka banyak, teman-temannya duitnya banyak, tidak. Tidak cemburu karena saudara-saudara mereka punya rumah yang mungkin lebih bagus, tidak. Tapi mereka cemburu karena ada amal soleh yang mereka tidak bisa kerjakan. Jadi mereka dulu bersaing. Bagaimana bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya. Makanya datang dalam banyak hadis, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Mereka tahu. Karena umur mereka terbatas, kemampuan mereka beramal soleh juga terbatas, finansial mereka terbatas, maka mereka selalu mencari amal yang prioritas. Kata mereka, "Ya Allah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dalam riwayat yang lain mereka berkata, "Ya Rasulullah, ayun nasi afdal?" Ya Rasulullah, manusia apa? Manusia mana yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mereka tanya agar mereka ingin beramal soleh.
yang terbaik sehingga ketika mereka berpindah pada alam berikutnya mereka mencapai derajat yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, sekarang kita masih punya nyawa, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas, maka berusahalah beramal soleh sebanyak-banyak yang bisa kita lakukan sehingga kita punya modal sebanyak-banyaknya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Al-yauma amalun bila hisab." Sekarang masih bisa beramal, tidak ada yang menghisabmu. Ghadan hisabun bila amal. Adapun di alam berikutnya, di alam akhirat yang ada hisab, kau sudah tidak bisa beramal lagi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW motivasi kita untuk banyak beramal soleh dan tidak pernah meremehkan amal apapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah kalian meremehkan amal soleh apapun. Jangan pernah meremehkan meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Engkau senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah, itu ada pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu sadaqah." Kata-kata yang baik yang mungkin disepelekan orang ternyata adalah sedekah. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk beramal soleh, apa yang bisa kita lakukan dan jangan pernah meremehkan amal apapun. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun seringan dzarrah, itu sangat ringan. Dzarrah adalah debu yang sangat kecil. Ada yang mengatakan adalah debu-debu yang ketika kita buka kaca terlihat ada debu-debu sangat kecil, partikel-partikel kecil. Itulah namanya dzarrah. Yang artinya kalau partikel itu kita ambil, kita letakkan di timbangan tidak terdeteksi. Tapi Allah bilang, kalau kau punya amal sekecil itu pun kau akan lihat hasilnya. Apa kata Luqman kepada anaknya? "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Wahai putraku, kalau kau punya amal baik atau buruk meskipun seringan biji sawi, fatakum fi sakhrah, kau masukkan dalam batu, tidak ada yang lihat, dalam batu, aw fi samawat, atau kau lemparkan ke ruang angkasa, aw fil ardi, atau kau benamkan dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan, akan ada hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebajikan sedikit kecil apapun dia akan melihat hasilnya, dan siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun dia akan melihat hasilnya. Jangan pernah meremehkan senyuman kepada saudara. Jangan pernah meremehkan kata-kata yang baik kepada saudara. Lihatlah, masalah surga adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan seorang ke surga gara-gara amalan kecil, terserah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menceritakan kepada kita bagaimana ada seorang wanita pezina masuk surga gara-gara memberi minum kepada seekor anjing. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtulu al-atash idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil. Ketika ada seekor anjing kehausan, muter-muter di sebuah sumur, hampir mati gara-gara kehausan. Dalam sebagian riwayat dia jilatkan lidahnya ke tanah saking kehausan. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina melihatnya dari wanita Bani Israel, maka dia pun fasaqathu, dia pun melepaskan sepatunya, dia turun ke sumur, dia beri minum kepada anjing tersebut, maka Allah ampuni dia. Kata Nabi SAW, "Fi kulli dhi kabidin ratbin sadaqah." Setiap memberi kebaikan kepada hewan ada sedekah. Amal kecil, tapi kalau Allah berkehendak mengampuninya, Allah ampuni dia. Tatkala ada seorang laki berjalan, tiba-tiba dia melihat busna syaukah, ada ranting berduri di tengah jalan. Dia mengatakan, "La tu'dzil mu'minin." Jangan sampai ranting ini mengganggu kaum mukminin. Maka dia pinggirkan ranting tersebut. Fasyakarallahu lahu, maka Allah mensyukurinya, Allah balas kebaikannya, faghafarallahu lahu, maka Allah ampuni dia. Padahal dia melakukan derajat iman yang paling rendah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq." Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Paling rendah. Orang ini melakukan derajat iman yang paling rendah, tetapi ternyata diberkahi oleh Allah. Ternyata membuat dia masuk surga. Maka kita, apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan sampai kita menyepelekan amal soleh. Kata Ibnu Mubarak, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah." Betapa banyak amal yang kecil jadi besar karena niat
yang benar. Dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amal yang besar jadi kecil karena niat yang tidak beres. Oleh karenanya seorang berusaha beramal saleh. Dan alhamdulillah, amal banyak modelnya. Kita bisa beramal ini, beramal itu, beramal yang lain. Banyak model amal. Seorang bisa mengumpulkan banyak model amal, maka dia orang yang terbaik. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah, saya sedang puasa." Kata Rasulullah SAW, "Man ada minkumul yauma maridan?" Siapa di antara kalian yang hari ini sempat menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah." Man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini beri makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Man tabi'a minkumul yawma janazah. Siapa yang hari ini ngelayat janazah, ngantar janazah? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Kata Nabi, tidak ada dalam sehari berkumpul amal soleh ini semua pada seorang kecuali masuk surga. Maka seorang berinovasi. Apa yang bisa dia lakukan? Kesempatan amal soleh depan dia lakukan. Jangan pernah meremehkan. Jenguk orang sakit tidak perlu biaya. Cuma datang. Hadiri jenazah. Puasa. Tapi Abu Bakar melakukan berbagai macam model amal dalam sehari menunjukkan dia semangat untuk beramal soleh. Maka mumpung kita masih hidup, jangan pernah malas untuk beramal soleh. Kalau kita malas, satu-satunya cara agar kita semangat kembali ingat kematian. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melihat banyak saudara-saudara kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara mereka mati mendadak. Betapa banyak orang telepon istrinya, siapkan makan malam untukku, ternyata dia tidak jadi makan malam. Betapa banyak orang memakai baju baru, ternyata yang buka bajunya kemudian adalah yang memandikan mayatnya. Betapa banyak orang bangun rumah, belum dia tempati, ternyata dia sudah meninggal, rumahnya ditempati oleh orang lain. Demikianlah manusia. Maka kalau kita malas, ingat bahwasanya kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman sekalian, rukuklah dan sujudlah dan beribadahlah kepada Rabb kalian dan lakukanlah kebajikan-kebajikan agar kalian beruntung. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk melakukan banyak kebajikan-kebajikan dan untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita untuk semangat beramal saleh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.